Jangan kamu fokus untuk kamu memperkaya dirimu sendiri. Tapi kau perlihatkan anak buahmu, kau lihat apa yang menjadi bawahanmu itu, bikin kaya dia. Gitu. Kita kembali ke tipe orang yang 3 kerja tadi itu, yuk piye gue? Wis ketemu rum. Kira-kira jenengan itu tipe yang mana itu? Wahyu coba gantian sekarang ngomong. Ayo Mas Wahyu. 3 tadi itu. Aja jika bocorannya Pak Pi, berarti kan belum Pak Pi. Ya saya sangat setuju sekali dengan dan saya dari dulu memang meletakkan nilai-nilai Tuhan dalam kita berkarya. Ya, makanya yang tahun 2021 pun foto kita Grace, Space, and Right Grace. Itu adalah berkat Tuhan. Jadi Grace, Space and Right Grace. Ya itu Grace. Jadi artinya berkat Tuhan kamu ya. Jadi berkat Tuhan. Ya, jadi kita semua dari sini ini adalah jalan Tuhan. Jalan Tuhan nggak selalu yang termudah, jalan Tuhan nggak selalu yang tercepat, tapi jalan Tuhan yang terindah itu. Iya, jalan Tuhan terindah. Pelan. Bilangin dulu. Ya itulah perjalanan saya di grup ini juga tidak mudah, perjalanan saya di grup ini juga tidak cepat, tapi ya sampai hari ini, sampai detik ini, ya indah menurut saya karena itu anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Yoi puput dari bahasamu. Kalau seperti semboyannya Om Wahyu, mau siapapun bilang apa, dia tetap merasa paling tampan sedunia. Karena beliau mensyukuri nikmat Tuhan. Lamat khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Deni betul wae. Kapok kapan gitu? Dulu sing penting-pentingan ngono tok. Ya wes, clear ya. Saya mau bicara begini, problem orang itu gini. Jadi seperti kata saya tadi, saya ingin mengatakan begini, selama Tuhan itu masih kasih waktu, jangan sekali-kali kita mengatakan gagal. Jadi orang yang mengatakan bahwa aku gagal, itu bagi saya orang nggak percaya Tuhan. Siap. Gitu loh. Jadi kalau aku gagal, berarti Tuhan masih kasih faktanya, masih kasih kita hidup kok. Ya kan? Berarti selama Tuhan masih kasih kita waktu, kita maknai bahwa Tuhan itu masih memberikan kita kesempatan untuk melakukan. Oke, satu. Ya. Nah, sekarang saya ingin bicara begini. Kalau kemudian Ibnu Athaillah itu bilang bersandar pada amal, itu istilah hikam itu sebenarnya kita ngaji kitab tasawuf ini sebenarnya. Jadi bersandar pada amal itu artinya bersandar pada kemampuan diri gitu loh, Meng, paham enggak? Nah, kalau orang yang kerja yang sifat responsif, kemudian dia terbuka terhadap keterlibatan Tuhan, kemudian dia percaya dengan pemberian Tuhan karena Tuhan, itu berarti dia disebut oleh Ibnu Athaillah orang bersandar pada Tuhan. Nah, kalau orang itu kerja karena dia memulai dari kemampuan dirinya, ya kan, itu sifat kerja orang aktif, dan kemudian di situ dia tertutup, kemudian dia tidak akan pernah membuktikan kemampuan dirinya, kemudian dia juga tidak pernah mendapatkan sesuatu yang luar biasa karena semua sudah predictable. Itu ya dimaksud oleh Ibnu Athaillah bersandar pada amal, paham enggak? Nah, sekarang saya ingin menceritakan pada Anda orang bersandar pada amal itu. Jadi orang itu begini, kalau orang itu bersandar pada amal itu, maka dia punya banyak problem dalam hidup itu. Ya. Kenapa? Ya. Orang yang bersandar pada amal itu, karena amal itu artinya kemampuan diri, bersandar pada kemampuan diri itu, kalau orang itu dipuji, pasti dia senang. Mengapa? Karena pujian itu adalah bentuk pengakuan.
Siap. Kalau dicaci, marah. Nah, itu resikonya. Jadi orang bersandar pada Tuhan, pada amal itu ada resikonya. Kalau dia dapat pujian, senang. Kalau tidak, marah. Nah, padahal dalam fakta hidup, tidak semua apa yang kita berhasil mendapatkan pujian. Kalau Anda orientasinya kerja itu apa? Karena kemampuan diri, kan senang. Misalnya begini, orang penjual bakso, ya kan? Misalkan orang jual nasi goreng, terus saya datang, ya kan? Nah, lalu saya pesan nasi goreng, ya kan? Nah, setelah itu orang itu kalau mendapatkan apa namanya ongkos, biayanya itu, dia senang. Karena itu adalah ribetnya. Kalau saya mengatakan masakannya enak, pujian, dia senang. Jadi orang itu akan selalu berpikirnya ribet terus. Nah, kalau Anda masih berpikir tentang ribet, itu berarti Anda masih menghitung diri Anda. Jadi bekerja belum tipe yang pertama. Sebenarnya kan seperti dengan Tuhan, ribet itu sudah ada mekanismenya, Anda tidak perlu sibuk-sibuk, maksimalkan saja fokusnya. Kalau kita fokusnya dengan ribet, Anda akan mengabaikan dirimu. Maka saya katakan, kalau orang itu sudah ribetnya, sing dipikir no, gampangane gue. Makanya saya sampai kemarin, kalau Gusti Allah itu ida aroda al abda syarron itu, kalau Allah ingin menunjukkan pada hambanya itu keburukan itu, maka ja'ala al-faqra baina aini. Jadi kefakiran itu dijadikan oleh Tuhan di depan matanya. Sehingga kalau orang itu sudah kefakiran, sudah di depan matanya itu, dia tidak peduli lagi bagaimana dia cari duit dan siapa yang harus dimakan dalam duit. Koncoe dimbat. Jadi resikonya orang itu seperti itu. Kalau sudah bicara ribet itu, dia tidak peduli lagi coronya. Jadi kita tuh harus punya apa ya, semacam guidance, semacam rem gitu. Jangan sampai kita itu mangan konco. Jadi kalau sudah ya, jadi yang saya harus hindarkan itu untuk bareng-bareng itu piye caranya tetap baik. Kalau orang sudah tidak peduli lagi dengan corone, wah nanti dia tidak peduli dengan siapa yang dia harus. Berarti ngapusi koncoe itu kan bisa terjadi karena dia sepintek aku ora peduli sopo dia, penting duitnya tak sikat. Padahal dalam kerja itu tim itu perlu kesetiaan, loyalitas dan seterusnya itu di situ, itu satu. Nah, gini loh, yang menarik itu gini. Apa yang terjadi pada saat orang itu melihat kemampuan dirinya, coba? Kalau dia punya keinginan, lalu dia ndelok kemampuan dirinya. Kalau dia menemukan kemampuan dirinya, kira-kira jadi apa? Bukan sombong toh, ya kan? Dia percaya diri. Percaya diri itu seperti itu sebenarnya. Saya ingin menjelaskan percaya diri itu seperti apa. Jadi misalnya saya pribadi ya. Jadi saya menjelaskan struktur psikologi saya itu begini. Keren. Saya punya keinginan misalnya mobil Innova Reborn. Wah, kan mobil saya sekarang ini R3 itu. Saya punya keinginan mobil Reborn. Nah, saya punya keinginan, matlab bahasa Ibnu Athaillah. Lalu kan ketika saya punya keinginan itu kan melihat kemampuan diri kan, bisa enggak aku mendapatkannya? Ya kan kita menganalisa itu. Nah, ketika saya bisa menganalisa itu, muncul percaya diri jika saya menemukan kemampuan itu. Paham enggak? Ya. Ya kan? Ya. Lah, kalau tidak menemukan itu, berarti saya tidak punya percaya diri. Minder. Paham enggak? Lah, wes, sekarang saya ibaratnya seperti itu. Nah, lalu apa dilemanya itu? Lalu ketika dia itu melihat kenyataan itu, jadi kan beda apa namanya? Beda antara yang dipikirkan dan kenyataan gitu. Nah, misalnya istilahnya kemarin itu saya menerjemahkan itu begini, self confident itu artinya itu bahwa seseorang itu bisa melakukan sesuatu dengan baik. Paham enggak? Jadi ketika kita percaya diri itu berarti kita
percaya bahwa kita bisa melakukan itu dengan baik. Jadi ketika saya delok awakku kepengen mobil Reborn, saya delok awakku, saya percaya diri bahwa saya bisa membeli mobil Innova Reborn itu. Paham enggak? Percaya diri itu. Nah, tapi faktanya itu gagal. Paham enggak? Itu akan membuat saya yang disebut oleh Ibnu Athaillah putus asa. Stres. Jadi membuat yang yang sering membuat kita putus asa itu bukan diri kita, tapi kenyataan. Wah, nek delok kemampuanmu misalnya le iso masak ngono, gimana? Oh, saya percaya Habib, dengan kemampuan masak saya bisa baru warung seperti ini, warung yang maju gini-gini. Kalau delok kemampuan kamu gitu, melihat kemampuan kamu kan belum terjadi nih, masih belum dilakukan. Percaya diri kamu tumbuh, tapi begitu buka rumah makan, orang ono sing datang ini bla bla, fakta membuat kamu menjadi putus asa. Jadi fakta itu seringkali membuat kita putus asa. Ya. Paham enggak? Tapi fakta itu sama. Saya bilang, Wan, nopo? Aku pengen mobil Reborn. Nah, terus gimana, Habib? Nah, nganu, aku rak didet deh. Ya wes tak tukoke misalnya. Papi bilang begitu. Saya melihat kemampuan diri, saya enggak percaya diri. Tapi melihat omongan apa? Papi, saya punya yang namanya harapan. Fakta itulah yang seringkali memberikan harapan. Paham enggak? Fakta yang memberikan harapan. Jadi yang membuat kita putus asa itu sesungguhnya bukan diri kita, faktanya. Yang membuat kita punya harapan, faktanya. Jadi kalau kita melihat segala sesuatu itu dalam diri kita hanya bisa menyimpulkan bahwa saya percaya diri atau saya tidak percaya diri, confident atau tidak confident. Paham enggak? Kalau sudah dilihat dari faktanya, kita baru bisa mengatakan punya harapan atau tidak, putus asa atau punya harapan. Itu. Jadi, dan itu akan dirasakan bagi orang yang apa? Yang tipe aktif itu. Jadi orang tipe aktif itu akan selalu dihadapkan dalam hidupnya itu kegelisahan, tidak tenang dia. Ini kopi. Nah, jadi selalu fakta itu selalu dari diri dia dibanding gini loh. Kalau analisa kemampuan diri dibanding dengan fakta itu kok tidak berimbang, wah seperti apa? Kalau melebihi seperti apa? Nah ini kan muncul seperti itu. Siap. Nah itu perlu dipelajari. Ya. Paham enggak? Siap. Jangan sampai kita gagal memahami itu. Cakep ya. Jadi supaya kita kerja itu janganlah kita kepercayaan diri bahwa aku bisa mendapatkan keuntungan dan lalu lihat kenyataan kok ranono apa namanya customer atau apa yang nelpon atau apa sehingga jangan putus asa. Nah itu sebenarnya Anda masih punya problem di situ. Lah ini problem psikologi seperti ini yang harus dihilangkan. Lah ketika apa kita melihat pada Tuhan itu. Jadi Tuhan itu selalu akan memberikan semangat buat Anda gitu loh karena saya. Keimanan kita pada Tuhan itu jadikan itu sebuah nilai, values. Ya. Bahwa kita bisa luar biasa dalam hidup ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan ini pas banget ya kalau kita ingat sama pesannya kita punya bos ya, Mr. Nelson selalu mengatakan sama kita, jangan kamu fokus untuk kamu memperkaya dirimu sendiri. Tapi kau perlihatkan anak buahmu, kau lihat apa yang menjadi bawahanmu itu, bikin kaya dia, gitu. Bantu dia untuk bisa kaya, gitu. Jadi ingat ya, stressing point-nya kan persis seperti apa yang tadi disampaikan sama aku. Kalau kamu fokus pada kamu memperkaya dirimu sendiri, kamu tadi jatuh seperti orang yang tadi menghalalkan segala cara, segala urusan. Jadi kriteria yang kedua tadi, yang aktif, kalau enggak ya bisa putus asa, ya kan? Berangkatnya kerja karena memang hanya sekedar ribet. Tapi kalau berangkat dari gimana saya bisa menyaksikan orang-orang di bawah kita itu menjadi kaya, itu nggak ada matinya spiritnya. Karena setiap muncul baru kita berusaha untuk buat dia juga bisa kaya. Muncul baru terus gitu. Jadi kita pun nggak akan dihadapkan kepada hal-hal yang membuat kita tadi seperti tadi itu kita putus asa atau kita jengkel kan gitu. Jadi ini pas banget sebenarnya materinya yang disampaikan sama Habib. Kriteria pertama tadi bahwa berangkatlah itu karena memang kita responsif ya, karena memang kita percaya Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa gitu. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kejutan-kejutan yang membuat kita itu seperti semongkok, rezeki yang nggak disangka-sangka gitu. Jadi kepercayaan atas itulah yang menjadikan spirit kita. Jangan kepercayaan seperti yang tadi kedua tadi, bahwa memang kita akhirnya terjebak di fakta.
Ketika faktanya sesuai harapan, oke. Tapi kalau nggak harapan, putus asa kita. Nah ngapain kita hanya bergelut di situ? Betul. Jadi katanya Tyler Watt itu self motivation yang bagus itu adalah bukan kita tempatkan pada diri kita, tapi tempatkan kepada orang lain di mana kita bisa membuat mereka bahagia, bisa membuat mereka kaya, bisa membuat mereka itu menjadi mandiri untuk bisa menghidupi dirinya sendiri, keluarganya segala macam. Itu nggak ada putusnya. Nah gitu loh ceritanya. Iya. Itu pas sinergi sama apa yang dipesankan sama kita punya bos. Makanya Mas Santo ya setelah ini saya berharap sudah besok mulai punya anak buah. Karena dia selalu berpikir bahwa sebenarnya komisi $15 itu lebih gede daripada cuma dapat $3 gitu ya. Nah, kalau berpikir ngono ya ta. Jadi akhirnya yang dia kejar itu adalah closingan sendiri. Loh itu ya bagus. Tapi kapan mau besarnya? Karena motivasinya baru berangkat untuk motivasi diri sendiri. Dia nggak tahu ada kekuatan yang luar biasa ketika motivasinya kita letakkan kepada memberikan solusi yang terbaik. Ada kepuasan batin di situ. Itu otomatis. Nah ini pelajaran dari sini supaya memang kita menangkap ya bahwa seorang yang aktif itu cuman di situ pas tidak pasnya kata kita tidak memberikan ruang peran Tuhan di situ, Meng. Seharusnya yang kita jadikan di situ adalah kepercayaan kita bahwa Tuhan akan memberikan kita yang terbaik terus, betul. Nah kan gitu. Toh kalaupun yang terjadi misal dalam perjalanan ada yang nggak pas pun, karena kita percaya Tuhan selalu memberikan kita yang terbaik, kita akan berpikir yang positifnya. Betul. Kenapa anak ini begini? Kita akan selalu lihat, oh ternyata gua masih kurang begini, saya harus perlu kasih tahu dia gini dan segala macam. Kita tidak akan menjadi mudah orang yang gampang marah gitu, atau kita gampang putus asa ketika kita melihat treatment kita nggak pas atau apa gitu. Karena kita selalu melihat berarti ini ada pelajaran Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita yakin ini pasti yang terbaik, walaupun yang kita hadapi seperti itu. Dan gitu, gitu ya. Pak Ismet ya, Om Ismet ya.